Oh, lu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormat, wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Hasyim Asy'ari, Bapak Hadi Supratno. Yang saya hormati Ibu Khairatul Idawati selaku dosen mata kuliah pengantar filsafat, dan yang saya cintai mahasiswa seperjuangan. Perkenalkan, nama saya Hifari Abdul Khadir, dan saya akan mempresentasikan hasil peta imajinasi yang telah saya buat dengan judul ciri khas dan perilaku siswa dalam psikologi pendidikan agama Islam. Ciri khas adalah suatu sikap yang menanggapi sebuah tindakan atau tingkah laku atau perlakuan dari orang lain dalam kegiatan belajar. Adanya ciri khas yakni peserta didik memiliki ciri khas atau karakteristik unik yang membedakan satu individu dengan individu lainnya. Ciri khas ini dapat berupa kemampuan, akademik, minat dan bakat, sikap, gaya belajar, dan kepribadian. Ada kemampuan akademik, yakni kemampuan peserta didik dalam menguasai berbagai mata pelajaran yang diajarkan di sekolah. Lalu ada minat dan bakat, yakni sebuah keterampilan yang dapat dikuasai oleh peserta didik tersebut. Lalu ada dari sikap, yakni sikap yang hanya salah satu peserta didik saja yang memilikinya. Gaya belajar ini cukup langka pada saat ini. Ini adanya peserta didik yang cara belajarnya cukup unik dan bisa dibilang berbeda dari yang lain. Ini juga termasuk dalam ciri khas peserta didik. Lalu ada kepribadian. Kepribadian ini lebih cenderung kepada sikap diri sendiri. Jadi sikap diri sendiri ketika menghadapi orang lain, ketika bersosialisasi, ketika berinteraksi, dan lain-lain. Lalu ciri khas menurut Islam, yakni yang pertama ada fitrah, yang kedua ada kesadaran adanya Tuhan Yang Maha Esa, lalu yang ketiga ada orientasi pada nilai keagamaan, yang keempat memiliki keterampilan untuk menghubungkan pengetahuan. Yang pertama ada fitrah. Fitrah ini adalah sifat asli atau sifat bawaan manusia sejak lahir. Apabila seseorang tidak dapat menjaga perilaku baik dan menjaga diri dari perilaku yang buruk, maka fitrahnya juga akan ikut buruk. Begitupun sebaliknya. Yang kedua ada kesadaran adanya Tuhan. Berbeda-beda ya, manusia dilahirkan ada yang beragama Islam, ada yang beragama Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, bahkan ada yang memilih tidak beragama. Dan ciri khas siswa ini kesadaran adanya Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga ada orientasi pada nilai keagamaan. Ini lebih ke tingkah laku atau pengamalan ilmu-ilmu yang telah didapatkan pada saat sekolah, pada saat mondok, atau
bahwasanya ilmu agama, mereka mengamalkan ilmu-ilmu ini untuk memperbaiki diri, untuk menebus dosa, atau untuk sekedar mengharapkan ridho dari Allah. Yang keempat, ada memiliki keterampilan untuk menghubungkan pengetahuan. Jadi siswa dapat mencari masalah itu sendiri, lalu mencari solusi juga sendiri. Mereka belajar secara otodidak, bukan secara otodidak sih, tapi lebih ke guru, mencari guru, lalu bertanya dengan spesifik dari guru A kepada guru B, kepada guru C, dan seterusnya, hingga menggabungkan pendapat dari berbagai guru yang telah ditanyai sehingga menjadi jawaban yang pasti. Lalu ada perubahan sikap. Perubahan sikap ditandai mulai dari kebiasaan, keterampilan, berpikir absolut, berpikir asosiatif, berpikir kritis. Jadi perubahan bisa didasarkan pada kebiasaan siswa itu tersendiri. Apabila siswa yang sebelumnya sikapnya pendiam menjadi siswa yang bisa bergaul, maka itu adalah sebuah perubahan. Lalu keterampilan ini lebih ke keinginan siswa untuk mencoba hal-hal yang baru. Misal anak atau siswa yang dari kecil hanya bisa belajar menjahit atau belajar memasak, ingin berpindah haluan pada kemampuan untuk bisa bercocok tanam, terus beternak, dan berwirausaha. Lalu ada dari cara berpikir asosiatif, dan yang terakhir berpikir kritis. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.